Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sembada. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabar Sobat Belajar hari ini? Semoga kita selalu sehat dengan tetap menjaga kebersihan badan dan lingkungan, serta menaati protokol kesehatan. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sobat Belajar, saya Pak Alfansi akan menemani Sobat Belajar mempelajari tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Yuk, perhatikan baik-baik. Sobat Belajar, ada yang tahu apa hubungan kecepatan, jarak, dan waktu? Yuk kita lihat tayangan berikut. Sebuah mobil dan sebuah motor berangkat dari kota A ke kota B dalam waktu yang sama. Dengan jarak yang sama, ternyata waktu yang dibutuhkan kedua kendaraan tersebut untuk sampai ke kota B berbeda. Sobat Belajar, setelah kita lihat tayangan tadi, kita sekarang tahu hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Semakin cepat kendaraan itu melaju, semakin cepat pula waktu yang diperlukan untuk sampai tujuan. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin lama waktu yang diperlukan untuk sampai tujuan. Jadi, apa ya yang dimaksud kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Sedangkan kecepatan dari suatu tempat menuju tempat lain dinamakan kecepatan rata-rata. Sobat Belajar, bagaimana ya cara menentukan kecepatan, jarak, dan waktu? Pak Alfansi punya segitiga ajaib. Perhatikan baik-baik ya. Kecepatan disimbolkan dengan V. Jarak disimbolkan dengan S. Dan waktu disimbolkan dengan T. Jika Sobat Belajar ingin mencari kecepatan, tutuplah simbol V dengan telapak tanganmu. Maka yang terlihat adalah S dibagi T atau jarak dibagi waktu. Jika Sobat Belajar ingin mencari jarak, tutuplah simbol S. Maka yang terlihat adalah V dikali T atau kecepatan dikali waktu. Jika Sobat Belajar ingin mencari waktu, tutuplah simbol T. Maka yang terlihat adalah S dibagi V atau jarak dibagi kecepatan. Bagaimana? Mudah kan? Agar Sobat Belajar lebih paham, yuk kita selesaikan soal berikut ini. Soal pertama. Riza mengendarai bus dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak kota A ke kota B 120 km. Ia berangkat dari kota A pukul 9. Pukul berapa Riza sampai ke kota B? Sobat Belajar, pada soal tersebut diketahui kecepatan rata-rata atau V adalah 80 km per jam. Sedangkan jarak atau S adalah 120 km. Riza berangkat pukul 9. Dari soal tersebut, yang ditanyakan adalah waktu atau T. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita menggunakan segitiga ajaib. Karena yang ditanyakan adalah waktu, maka kita tutup T atau waktu. Sehingga kita mendapatkan S dibagi V atau jarak dibagi kecepatan. Jadi 120 km dibagi 80 km per jam. Jika kita sederhanakan menjadi 3/2 jam. Atau jika ditulis dalam bentuk pecahan campuran, 1,5 jam. Artinya, waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 1 jam 30 menit. Sekarang, kita tambahkan waktu tempuh yang dibutuhkan dengan waktu ketika Riza berangkat. Maka 1 jam 30 menit setelah pukul 9 adalah pukul
10.30. Jadi, Riza tiba di kota B pukul 10.30. Sobat belajar, biar lebih paham, selanjutnya kita selesaikan soal yang kedua. Jarak kota A ke kota B 120 km. Adi berangkat dari kota A menuju kota B pukul 9. Ia mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Pada waktu dan jalur yang sama, Gani pergi dari kota B menuju kota A. Gani mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Pukul berapa mereka berpapasan? Sobat belajar, sebelum kita selesaikan soal yang kedua, sekarang kita lihat persamaan dan perbedaan dari soal pertama dan soal kedua terlebih dahulu. Coba kita lihat jarak yang diketahui di kedua soal tersebut. Ya, sama, yaitu 120 km. Sedangkan kecepatan yang diketahui di kedua soal itu berbeda. Jika soal pertama, kecepatan rata-rata Riza 80 km per jam, maka soal yang kedua adalah kecepatan Adi 35 km per jam dan kecepatan Gani 45 km per jam. Yang ditanyakan pada dua soal tersebut adalah, jika soal pertama, waktu Riza tiba di kota B, sedangkan soal kedua adalah waktu berpapasan. Sekarang kita akan melihat waktu Riza tiba di kota B dan waktu berpapasan pada dua soal tersebut pada tayangan berikut. Pada kedua soal tersebut, mereka berangkat pada waktu yang sama. Sobat belajar, sekarang kita lihat apakah waktu Riza tiba di kota B pada soal pertama sama dengan waktu Adi dan Gani berpapasan pada soal kedua. Nah, ternyata sama ya sobat belajar. Jadi, jika jarak suatu tempat ditempuh oleh dua pengendara dari arah berlawanan dengan waktu berangkat dan jalur yang sama, dapat diartikan bahwa waktu berpapasan kedua pengendara itu sama dengan jarak dibagi jumlah dua kecepatan. Nah, sudah paham kan? Sobat belajar, sekarang kita selesaikan soal yang kedua. Pada soal tersebut, diketahui bahwa jarak atau S adalah 120 km. Kecepatan rata-rata atau V, Adi, dan Gani berturut-turut adalah 35 km per jam dan 45 km per jam. Mereka berangkat pada waktu bersamaan pukul 9. Pada soal tersebut, ditanyakan waktu berpapasan. Dalam tayangan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa jika kedua pengendara berangkat pada waktu dan jalur yang sama, maka kita dapat mencari waktu atau T dengan membagi jarak atau S dengan jumlah dua kecepatan atau V1 tambah V2. Jadi 120 km dibagi jumlah dari 35 km per jam dan 45 km per jam, atau 120 km dibagi 80 km per jam, sama dengan 3/2 jam atau 1,5 jam. Artinya waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 30 menit. Sekarang kita tambahkan waktu ketika Adi dan Gani berangkat, maka 1 jam 30 menit setelah pukul 9 adalah 10.30. Jadi Adi dan Gani berpapasan pada pukul 10.30. Bagaimana sobat belajar? Mudah kan?
Sobat Belajar, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah untuk membantu kita dalam menentukan kecepatan, jarak, dan waktu, Sobat Belajar dapat menggunakan segitiga ajaib. Dalam menentukan waktu berpapasan, jika waktu berangkat dan jalur yang ditempuh sama, maka kita dapat membagi jarak dengan jumlah 2 kecepatan. Bagaimana Sobat Belajar? Mudah kan? Maksimalkan potensi kebaikan dalam diri kalian dan berikan manfaat bagi orang lain. Sobat Belajar, sampai di sini dulu ya. Kita belajar bersama. Lain waktu kita berjumpa kembali. Pesan Pak Alfansi, selalu menjaga kesehatan dengan cara Sobat Belajar, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ikuti channel YouTube Sembada Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, agar Sobat Belajar tidak ketinggalan materi-materi menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sembada.